Selamat pagi, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dalam acara Bincang Asuransi. Saya doain semua orang yang menonton video ini terberkati. Dan bagi Anda yang sedang berjuang mencapai cita-cita Anda dan belum tercapai, saya percaya Anda telah diberkati dengan lilin api semangat untuk mencapainya. Karena saya yakin bukan tujuan itu yang membuat kita semangat, tapi lilin api semangat atau hope yang ada di dalam hati yang senantiasa membawa kita kepada visi dan misi kehidupan yang lebih baik. Itu yang membuat semua orang semangat dan terus melakukan kegiatan setiap hari. Tujuan boleh berganti, namun harapan tidak boleh mati. Itu. Ya, saya memilih membuat konten ini karena saya melihat asuransi telah menyangkut kehidupan orang yang sangat banyak. Di perusahaan Prudential sendiri ada lebih kurang 4 jutaan pemegang polis, belum di perusahaan asuransi yang lain, Allianz dan lain sebagainya, ya, yang tidak bisa saya sebutkan persatu. Ditambah BPJS Kesehatan yang telah mencapai 100 juta lebih, di atas 100 juta nasabah. Jadi hampir 80% daripada penduduk Indonesia seharusnya sudah terjangkau oleh asuransi. Ya. Kembali ke laptop. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah subscribe channel saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang telah men-share video saya untuk kepentingan orang banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan industri asuransi menjadi lebih baik, lebih transparan, dan ditelanjangi apa adanya. Tidak boleh lagi ada wilayah abu-abu, tidak boleh ada lagi wilayah yang tidak jelas. Semuanya harus terang benderang. Ya. Pagi ini kita akan membicarakan beberapa pengalaman yang pernah saya alami. Nah, pengalamannya adalah tentang proses pengadaan sebuah polis asuransi. Ada nasabah menelepon saya kemudian bertanya, "Kok saya boleh nggak masuk asuransi sekarang?" "Boleh, silakan." Setelah saya cek kembali, saya minta data, ternyata didapati bahwa yang bersangkutan rupanya baru mengalami resiko sakit. Ya, sebelum ini saya membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa konten YouTube ini tidak untuk tujuan untuk menjelekkan seseorang atau kelompok tertentu, tentunya tidak. Tapi tujuannya semata-mata hanya untuk kepentingan membuat asuransi menjadi transparan, terang benderang, ya. Kembali ke laptop. Nah, saya mau masuk asuransi bisa atau tidak? Ya, saya jawab tentu bisa. Nah, semua data-data medis yang kondisi sakit yang sekarang ini tolong diberikan kepada perusahaan asuransi. Lalu calon nasabah tersebut bertanya, "Oh gitu ya, berarti harus mesti cek kesehatan dong?" Ya, kemungkinan besar iya. Karena apa? Resiko telah terjadi, perusahaan mesti tahu potensi resiko kedepannya yang bakal terjadi itu seperti apa. Apakah pada saat penilaian awal ini Anda bisa layak diterima sebagai nasabah asuransi atau tidak, atau diterima dengan sebuah pengecualian tertentu, atau diterima dengan mungkin kondisi premi yang lebih mahal karena resiko sudah terjadi dan potensi resiko kedepannya lebih besar. Nah, itu adalah proses normal yang terjadi dalam perusahaan asuransi. Lalu calon nasabahnya bertanya begini, "Boleh nggak tanpa cek kesehatan dan yang sakit-sakitnya sekarang ini nggak usah ditulis?" Saya bilang, ya, secara prosedur pengadaan kontrak polis asuransi itu tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Ya, karena jelas ya di dalam kontrak polis asuransi apabila ada data kesehatan, satu, yang kedua data umur, yang ketiga data pekerjaan yang disembunyikan atau baik sengaja maupun tidak sengaja, maka perusahaan asuransi berhak meninjau ulang kapan saja ya, berhak meninjau ulang polis yang mana ujungnya bisa terjadi perubahan pada polis atau sampai pada tahapan polis tersebut diterminasi atau dibatalkan karena dianggap merugikan perusahaan asuransi. Ya, demikianlah peraturannya. Ya. Loh, kalau begitu sulit kali ya masuk asuransi. Ya, sebenarnya nggak sulit sih. Prosesnya sebenarnya normal saja. Nah,
Coba kita balikkan. Seandainya kalau hari ini Anda adalah perusahaan asuransi dan ada orang yang sudah mengalami resiko sakit datang untuk meminta jaminan asuransi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nasabahnya diam seketika, lalu menjawab, ya pasti diseleksi juga. Ya sama, normal. Ya ketika kita menghendaki sebuah jaminan asuransi, maka perusahaan asuransi tersebut mesti tahu dulu detail tentang riwayat kesehatan kita, fair nggak pengadaan polis ini secara dua belah pihak, adil nggak? Nah pada saat adil maka akan diterima. Pada saat ada hal yang tidak dipenuhi maka kemungkinan akan terjadi penundaan. Ketika saya bertanya sebaliknya, kalau Anda adalah perusahaan asuransi yang akan menerima seorang calon nasabah, maka nasabah tersebut menjadi lebih paham karena beliau menempatkan diri, oh iya juga ya, masa iya saya membayar premi 1 atau 2 kali kemudian saya mengklaim nilai klaiman yang jauh lebih besar daripada uang yang saya bayarkan. Pertanyaan ini mungkin sangat sederhana, namun pertanyaan ini bisa menuntun kepada refleksi. Refleksi pengadaan polis yang seharusnya adil, seharusnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik perusahaan asuransi maupun nasabahnya. Saya melihat kecenderungan masyarakat lebih memiliki program asuransi after terjadinya risiko. Padahal seharusnya yang terjadi adalah kita memiliki sebuah polis asuransi sebagai sebuah tindakan pencegahan. Nah, lalu ada calon nasabah yang bertanya kepada saya, rugi dong saya kalau kemudian saya tidak klaim apa-apa. Nah itu adalah sebuah pemikiran yang cukup kritis juga ya. Salah nggak? Ya nggak ada salah. Nah pada saat pertanyaan tersebut diajukan, saya bayar premi 100 juta. Wajar dong saya klaim 100 miliar. Oh saya kan punya hak. Saya kan punya hak untuk bisa mengklaim ketika saya membayar premi. Memang betul, semua nasabah punya hak membayar klaim ketika dia sudah membayar premi dengan benar dan ketika proses pengadaan polisnya sudah dilakukan dengan benar. Jadi proses pengadaan sebuah polis asuransi haruslah proses yang sangat adil. Ya, semua data harus diberikan kepada perusahaan asuransi dan kalaupun terjadi tidak klaim, sebenarnya sebagian daripada biaya yang sudah dipotong untuk kepentingan alokasi pembayaran klaim kepada nasabah yang mengalami resiko itu adalah bagian daripada gotong royong kita atau sumbangsi kita kepada orang lain. Kita sudah berbuat amal sebenarnya pada saat kita tidak klaim. Jadi kita bukan rugi, jelas kita bukan rugi. Kita sudah bergotong royong untuk membantu orang yang mengalami resiko. Ya sangat jelas biaya asuransi yang dipotong nilainya berbanding dengan uang pertanggungan, berbanding dengan santunan itu nilainya cuma sepersekian persen saja. Nah kalau itu tidak dikumpul dari jumlah massal orang banyak, ya kan nggak mungkin bisa terpenuhi pembayaran klaim kepada sebagian orang yang mengalami resiko tersebut. Asuransi itu nggak mungkin bisa berdiri kalau dia hanya memiliki beberapa nasabah saja. Hukum asuransi itu bekerja, hukum azas gotong royong itu bekerja di dalam sebuah jumlah besar, law of large number. Nah, logika matematika sederhana saja. Jikalau semua orang membayar premi 1 juta, 10 orang itu baru 10 juta. Uang pertanggungan yang dijamin itu bisa puluhan miliar. Nggak mungkin perusahaan asuransi berdiri kalau nasabahnya cuma sekian puluh orang saja. Nah, prinsip asuransi ini hanya mungkin bekerja bila ada jutaan orang yang bergotong royong yang dipotong sebagian dari preminya untuk alokasi pembayaran klaim asuransi, dan dari jutaan itu hanya terjadi sekitar ribuan atau puluhan ribu orang yang mengalami resiko. Dan jelas-jelas seperti itu. Ya, jadi inilah asuransi. Inilah apa adanya asuransi yang mesti kita ketahui bersama-sama. Bahwa tak kala kita tidak melakukan klaim asuransi, maka sebenarnya kita sudah membantu orang lain yang mengalami resiko sakit. Jelas, karena setiap hari klaim masuk ke dalam perusahaan asuransi. Dari sekian banyak jumlah juta orang yang ditanggung, tidak mungkin
Ya sangat tidak mungkin tidak ada klaim setiap harinya. Pasti ada klaim setiap harinya. Dan itu sudah diperhitungkan oleh satu bagian asuransi namanya aktuaria. Dan apakah fair? Kalau kemudian saya bayar asuransi cuma 1 atau 2 kali, kemudian saya klaim manfaat asuransi saya. Ya fair bila proses pengadaan polisnya di awal telah dilakukan dengan benar. Karena semua proses itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk membuat asuransi anti bangkrut. Ya. Artinya sudah dihitung semua resikonya oleh pihak aktuaria dan biaya asuransinya sudah dibebankan sedemikian rupa sehingga cukup untuk menutupi klaim-klaim yang bakal masuk. Yang ketiga, apakah boleh kemudian kita membohongi perusahaan asuransi? Ya, secara etika dan secara kontrak tidak boleh. Ya, tidak boleh ada penyembunyian data. Karena pada saat penyembunyian data dilakukan, ingat, Anda memiliki resiko polis Anda dibatalkan. Dan ketika polis Anda dibatalkan pada saat klaim, Anda akan mengalami sakit yang luar biasa. Nah kalau gitu Koko aja lah yang ngatur, katanya. Saya percaya sama Koko. Koko atur yang mana yang terbaik. Boleh, saya yang ngatur. Karena saya memang ahli di bidangnya. Saya profesional di bidangnya. Namun, apa yang saya atur itu harus sesuai dengan proses pengadaan yang benar. Harus sesuai dengan hati nurani yang benar. Jangan terus langsung percaya kepada saya. Jangan. Please, jangan jadikan saya sebagai agen. Karena saya termasuk tipikal yang menyeleksi nasabah. Hanya nasabah-nasabah dengan karakter yang baik yang kemudian kita jadikan sebagai nasabah untuk dilayani. Karena kami percaya. Ya sekali lagi mohon maaf, tidak untuk kepentingan menyombongkan diri, tidak untuk kepentingan apa-apa. Kami mau membuat industri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih transparan, telanjang bulat apa adanya. Sehingga kami perlu juga calon-calon nasabah atau nasabah yang memiliki visi dan misi yang sama sehingga bisa terlayani dengan baik. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semuanya dan bisa membuka asuransi terang benderang, transparan apa adanya. Sekali lagi, tidak boleh ada lagi wilayah abu-abu di dalam asuransi. Tidak boleh lagi ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada dusta di antara nasabah dengan perusahaan asuransi, antara nasabah dengan agen, dan antara agen dengan perusahaan. Semua pihak harus diuntungkan. Semua pihak harus berdiri tegak dalam sebuah kontrak yang adil, sebuah kontrak yang transparan. Jika Anda mengalami masalah mengenai asuransi, silakan Anda boleh komen di dalam konten YouTube saya. Saya akan sangat senang hati sekali membantu Anda. Karena visi misi kami memang demikian. Menjadikan asuransi menjadi lebih baik, lebih transparan, dan telanjang bulat apa adanya. Ingat, tidak boleh lagi ada wilayah abu-abu. Sekali lagi, tidak boleh lagi ada wilayah abu-abu. Semoga video ini bermanfaat. Silakan share video ini bila Anda merasa ini berguna bagi orang lain. Sekecil apapun kontribusi orang lain untuk kebaikan dan untuk hal-hal yang baik, itu wajib diapresiasi. Semoga ini menginspirasi dan membuat kita semuanya menjadi lebih baik. Amin.